Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di video kita, serial Alkitab Bersaksi di season 7 episode ke-9. Di episode ke-9 ini kita bisa melihat betapa sebenarnya seluruh pengajaran-pengajaran Yesus Kristus terlihat sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa mengatakan hal ini dikarenakan memang seluruh pengajaran Yesus Kristus sangatlah simpel. Sedemikian simpelnya, kita sebagai orang Kristen sangat banyak yang menganggap remeh tentang pengajaran Kristus ini dan merasa sudah berhasil melakukannya dengan sempurna atau minimal dengan baik. Tetapi benarkah hal itu sudah berhasil kita lakukan? Pernahkah kita melakukan introspeksi ke dalam diri kita mengenai hal ini? Melalui pembelajaran kita ini, kita dapat melihat bagaimana kita bisa menjadi keliru paham mengenai pengajaran Yesus Kristus. Di sini kita memperoleh sebuah kenyataan. Ternyata kita sudah berlaku seperti seorang anak muda, sebagaimana yang ditulis di kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26. Seorang muda yang kaya, yang ramah, rendah hati, tidak sombong, dan mungkin rajin menabung juga. Kenyataan yang kita peroleh sangat pahit. Ternyata kita tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Tuhan. Artinya, Tuhan menolak kita. Marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami senantiasa agar berhati-hati dalam menjalankan perintah Tuhan. Sebuah kenyataan yang terjadi pada umat-Mu, betapa mudahnya terlihat pengajaran-Mu, ya Allah. Tetapi ketika semakin kami merenungkannya, maka yang terlihat adalah segala yang kami lakukan hanyalah mempermalukan Engkau. Kami merasa sudah melakukan dengan benar, tetapi ternyata kebenaran itu hanya berdasarkan kebenaran di dalam pikiran kami sendiri. Berikanlah roh hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menata kembali pemikiran kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca nats Alkitab yang tertulis di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di pembacaan ini diperlihatkan tentang seorang muda yang memiliki keinginan besar untuk memperoleh kepastian apakah dia sudah memperoleh keselamatan atau belum. Dengan segala yang telah dimilikinya, walaupun hatinya sedih, dia menolak mengikuti Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengetahui hal yang memberatkan anak muda ini. Karena itu, Tuhan hanya memberi permintaan yang sangat sederhana, yaitu menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Dia. Hanya itu jalan agar anak muda tersebut memperoleh keselamatan hidup. Dan si orang muda tersebut tidak dapat mengabulkannya karena hartanya banyak. Secara eksplisit sebenarnya orang muda tersebut sangat memenuhi syarat bisa mengikuti Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sangat baik. Tetapi ternyata pengajaran Kristus tidak selesai sampai di situ saja. Dia mengharuskan kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya bisa kita peroleh dengan mengikuti Dia. Artinya, kita menjadi mengerti dasar kasih yang merupakan inti pengajaran Kristus adalah dasar untuk melaksanakan hukum Taurat di zaman kasih karunia. Kesempurnaan ini ternyata menjadi syarat utama sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Marilah kita membacanya. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita membuat parameter melalui diri anak muda tersebut, maka sebenarnya kita bisa meyakini mungkin berkisar 70-80% manusia di dunia saat ini dapat melakukan hukum Taurat yang 10 buah itu. Dan ini berlaku untuk manusia secara umum, tidak terbatas hanya untuk orang Kristen. Artinya, inilah persentase manusia yang memiliki nalar dan akal budi yang baik. Mengapa kita membatasi hanya dengan nalar dan akal budi?
Hal ini kita lakukan dikarenakan konteks keselamatan adalah melalui parameter yang diberikan, yaitu hukum Taurat. Jadi, belum melibatkan Roh Kudus. Disinilah kekeliruan anak muda tersebut yang tidak mau mencari tahu lebih mendalam apa yang dimaksud dengan pengajaran keselamatan melalui kasih karunia yang disajikan Yesus Kristus. Apakah konsekuensi di balik ini semua? Ternyata, bila kita mengandalkan hukum Taurat, dosa itu masih tetap ada. Artinya, kita tidak akan pernah menjadi orang benar. Ini selaras dengan kesaksian Alkitab bahwa hukum Taurat adalah benar karena berasal dari Allah juga. Sekalipun demikian, hukum Taurat tetaplah tidak bisa membenarkan manusia. Artinya, hanya dari skala perbuatan, bukan dari skala kebenaran sebuah hati. Saudara-saudara yang terkasih, membicarakan tentang kekayaan adalah hal yang sangat menarik. Di ayat 24 sangat jelas dikatakan, marilah kita membaca ulang. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus kita akui, ternyata kita tidak bisa menganggap remeh tentang kekayaan ini. Beberapa kalimat indah bisa kita rangkai untuk melembutkan ayat 24 tersebut supaya tidak terkesan keras. Semisalnya, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen menjadi kaya. Ada juga yang mengatakan orang Kristen harus menjadi kepala, jangan menjadi ekor, dan banyak lagi. Tetapi, bila Yesus Kristus meminta kita menjual seluruh harta kita dan membagikannya kepada orang miskin, rasanya hanya hitungan jari yang mau melakukan hal tersebut. Semua manusia mengerti betapa berkuasanya harta tersebut. Karena itulah, semua orang berlomba-lomba mengejar kekayaan dengan cara seindah dan sehalus mungkin. Perlombaan ini juga melibatkan banyak pejabat gereja, termasuk gembala, pendeta, pastor, dan lainnya yang bergelar sarjana teologi, master, doktor, sampai profesor, ditambah dengan segala gelar maha mulia yang disematkan pada mereka. Semua terjun memperebutkan pepesan kosong yang semua bertujuan sama, hidup dalam berkelimpahan. Bahkan tidak jarang terjadi keributan demi memperebutkan harta kekayaan sebuah gereja atau perkumpulan keagamaan. Di zaman hedonisme seperti saat ini, kita tidak perlu heran melihat begitu banyak mereka memperkecil celah, bahkan sudah menutup celah tersebut dari sebuah kenyataan bahwa hidup mereka sebenarnya sudah diatur sebagaimana hidup imam suku Levi, yaitu hidup berdasarkan pemberian, persembahan kasih secara kebersamaan jemaat. Tidak ada lagi patron hidup dalam kesederhanaan. Semua berebut untuk mengejar jabatan yang tentunya semakin basah akan semakin menyenangkan. Bahkan tidak jarang terjadi saling sikut demi memperebutkan jemaat. Dan tidak menjadi heran juga bila rasa hormat jemaat terhadap pemimpin gerejanya juga semakin menipis.
karena arah pembicaraan di rapat-rapat sudah menuju bagi-bagi cuan. Masih bisakah kita berharap banyak pada kehidupan rohani yang mereka ajarkan? Sudah bisa kita pastikan tidak. Pengajaran rohani juga sudah bisa dipastikan akan terdistorsi. Akibatnya, kemurnian sebuah pengajaran sudah dipertaruhkan. Dan kita tidak perlu heran bila semakin banyak jemaat Tuhan yang berusaha mencari sendiri melalui Alkitab tentang apa kehendak Tuhan dari dirinya. Banyak yang memperoleh pencerahan, jawaban, dan hanya bisa menatap sedih melihat sepak terjang para pemimpin gereja. Kita sebagai umat Kristen sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah membekali bentuk pengajaran tentang iman Kristen melalui Alkitab. Dan itulah menjadi pedoman kita. Dan memanglah keajaiban Tuhan tetap terjadi bila kita membaca Alkitab secara perlahan dan kita berserah kepada pimpinan Tuhan, maka kebenaran itu akan diungkapkan Tuhan bagi kita. Inilah bentuk benteng pertahanan terakhir umat Kristen untuk memelihara imannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua mengejar kekayaan dengan berselimutkan tetap melaksanakan hukum Taurat, sebagaimana anak muda yang ada di dalam topik ini. Kita membungkus diri kita bahwa semua kewajiban kita terhadap gereja sudah kita format seteliti mungkin. Bahkan dengan kekayaan kita bahkan berupaya mengendalikan gereja, dan semua pengurus gereja matanya tertunduk, tidak berani bertatapan dengan kita. Semua tersihir pada ketergantungan hidup duniawi dan sorgawi yang dipegang seorang yang berpengaruh di gereja. Tetapi semua itu tidak pernah berlangsung lama. Semua diporak-porandakan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang hidup di zaman kasih karunia mencoba menutup mata akan hal itu dan bersandiwara dengan tetap berbicara dalam konteks kasih karunia, sementara kehidupan kita tetaplah di dalam hukum Taurat. Mengapa kita memilih itu? Ini disebabkan memanglah jauh lebih mudah menjalankan hukum Taurat daripada hidup di dalam kasih karunia. Saya sangat berharap saudara semua mau memahami ini. Jangan Anda membalik situasi ini. Dengan berlaku penuh sukacita menerima hidup dalam kasih karunia. Karena di dalam benak kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Karena keselamatan sudah dikaruniakan. Yang terjadi adalah pengabaian terhadap tanggung jawab hidup. Ini sebuah pemikiran yang sangat keliru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kesalahan kita. Justru dengan memperoleh keselamatan melalui kasih karunia itulah kita harus berbuat, mengalirkan air kehidupan yang telah kita peroleh dan menyalurkannya kepada kehidupan di sekitar kita. Dari mana kita ketahui bahwa kita sudah hidup di dalam aliran air kehidupan itu? Kita sebagai orang Kristen yang mengaku Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, sudahlah pasti kita ditempatkannya di dalam dirinya dan dirinya di dalam kita. Inilah persekutuan manusia dengan Roh Kudus di dalam diri manusia. Di saat inilah kita hidup di dalam aliran kasih Tuhan.
Inilah manifestasi dari kehidupan kekal kita kelak, di mana kita saat itu sudah berada di sorga Allah yang dipenuhi cahaya kemahamuliaan Allah. Itulah aliran kehidupan itu yang berasal dari sumber kehidupan itu sendiri. Itulah Allah kita. Dengan ini, kita memahami bahwa aliran air kehidupan yang tidak kita salurkan justru akan mematikan kehidupan rohani di sekitar kita. Dan kita menjadi manusia yang tidak berguna. Kita bisa membandingkan antara Danau Galilea dan Laut Mati. Keduanya memperoleh aliran yang sama dari sungai Yordan. Tetapi kehidupan di sekitar Danau Galilea sangat subur karena memperoleh aliran dari Danau Galilea. Sementara di sekitar Laut Mati semua tumbuhan gersang, dikarenakan tidak ada aliran yang keluar dari Laut Mati, dan akibatnya dia memiliki kadar garam yang sangat tinggi yang justru mematikan kehidupan di sekitarnya. Demikian juga keselamatan yang kita peroleh bila tidak memberi dampak yang berguna bagi orang lain akan sama dengan iman yang mati. Arti sebenarnya bahwa sebenarnya kita belum memperoleh keselamatan itu. Karena bila kita sudah memperoleh keselamatan itu, aliran-aliran air kehidupan itu tidak akan bisa kita bendung. Artinya, kita pasti bermanfaat bagi orang sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita ini, kita semua mengerti teguran Yesus Kristus terhadap anak muda ini, yaitu kecintaan terhadap harta yang melebihi segalanya, atau sikap menduakan Tuhan. Inilah pengaruh hukum Taurat. Semua itu diperbaharui Tuhan untuk lebih mengenalkan esensi hukum Taurat itu yang sebenarnya kuncinya sama, yaitu kasih karunia juga. Hanya di sini Tuhan mengajak kita semua lebih menelusuri ke hulu hukum Taurat, yaitu bagaimana sebenarnya awal muasal agar kita bisa mengimplementasikan hukum Taurat dengan benar. Disinilah inti pengajaran Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam koridor hukum Taurat, tetapi lebih mendalami lagi melalui esensinya atau intinya yang ternyata bermuasal dari kasih karunia Tuhan juga. Dengan demikian, barulah kita bisa menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, kejatuhan manusia ke dalam dosa tetaplah target utama Tuhan untuk membenahi manusia. Kita semua harus jujur. Ini adalah sebuah proses yang sangat rumit dan sulit. Karena kita diperhadapkan dengan diri kita sendiri, melawan kesombongan diri kita sendiri, dan harus kita akui, memang itulah jalan yang paling masuk akal, di mana Tuhan tetap memberi pilihan kepada manusia untuk mau berubah atau tidak. Itulah jalan keselamatan itu. Menerima kasih karunia berarti menerima jalan keselamatan melalui penebusan dosa oleh karya salib. Dan bila kita percaya untuk menjalaninya, maka kita harus memberi ruang kepada Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Roh Kudus akan bekerja sama dengan roh manusia kita
untuk menyingkirkan seluruh dosa, roh kegelapan, dan keangkuhan hidup dari dalam diri kita. Jadi, proses pemulihan itu tetap diiringi dengan kehendak manusia itu sendiri, mau berubah atau tidak. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Bila ini berjalan dengan baik, maka kita akan lahir baru melalui pembaharuan akal budi kita. Semua cara pandang kita akan menjadi baru untuk menjalani sisa umur kita di dunia ini. Kita tidak perlu takut jatuh bangun di dalam gelombang dunia, karena hati yang sudah diperbaharui akan semakin berdampak positif, membuat kita langsung bangkit dengan memberi dampak positif bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Tuhan tidak sembarangan membenahi hati manusia, karena Dia tahu memang disitulah permasalahan utamanya. Marilah kita membaca dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini terlihat memang standar dosa ternyata berasal dari internal. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ayat ini. Semua itu diketahui Tuhan. Karena itu Tuhan bekerja dengan cara membenahi pola pikir manusia, yaitu melalui pembenahan hati. Disitulah kuncinya. Dan sekali lagi, inilah inti pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan membenahi pola pikir kita, maka Tuhan ingin menstandarkan hati kita kembali atau mengkalibrasi ulang hati kita. Bila di awal sejarah manusia sudah kehilangan standar iman kepada Allah, ternyata keadaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sekalipun demikian, kita bisa melihat dengan jelas ternyata kerusakan tersebut berbeda di tiap orang. Mengapa bisa demikian? Ini semua tidak lepas dari campur tangan pemeliharaan Tuhan, baik melalui tuntunan orang-orang pilihannya seperti imam-imam, hakim-hakim, nabi-nabi, dan raja-raja. Dan memasuki perjanjian baru, pengajaran dilanjutkan oleh nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus Kristus serta para rasulnya. Ada hal yang cukup penting kita pahami mengenai posisi nabi terakhir ini. Saya mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir, dan itu adalah benar. Karena statuta nabi, imam, dan raja memang adalah gelar yang juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Tetapi itu gelar yang kekal baginya. Artinya selama-lamanya. Dan sebenarnya segala gelaran manusia tidak boleh kita sematkan kepada Yesus Kristus, karena memang tidak akan ada pembanding bila kita mengenakan itu padanya, dikarenakan kesempurnaan Tuhan. Artinya, kita jangan menyematkan gelaran itu pada Tuhan dengan maksud memperbandingkannya dengan manusia. Jadi, gelaran-gelaran itu lebih baik disematkan pada manusia, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan juga menyandang gelaran tersebut. Dengan demikian, hakim terakhir sekaligus nabi pertama urutan bangsa Israel adalah Samuel.
sampai ke nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Setelah itu, tidak ada lagi nabi. Saya ulangi, tidak ada lagi nabi sesudah itu, selain nabi palsu. Kesimpulan kita, memanglah kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat melalui kasih karunia bila kita tidak menerima keselamatan melalui karya salib. Jangan ambivalen dengan memahami ini. Iman yang hidup adalah iman yang berbuat. Dengan berbuat berarti kita menjalankan hukum Taurat yang didasarkan kasih Tuhan, bukan lagi melalui sekedar perintah sebuah hukum. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan belajar kami tentang bagaimana kami melakukan hukum Taurat-Mu yang ternyata harus didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Kami memohon ampun bila kami selama ini masih keliru dalam memahaminya. Begitu banyak hal yang tidak kami pahami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kami dalam mencari pengertian yang benar. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.